perusahaan akan mengangkat karyawan tetap dimulai dengan 137 karyawan yang tercatat di daftar pekerja yang bermasalah dengan kontraknya. Tepuk tangan dong. Jadi 137 orang ini akan diangkat menjadi karyawan tetap. Siap, atur nuhun. Terima kasih banyak. Pak, terima kasih banyak ya. Beberapa tuntutan yang memang tadi dilayangkan dari Kang Panji sendiri sebagai serikat KWSB, ya. Seperti apa Bang kampanye menanggapi itu? Yang pertama mungkin dari hal kompensasi, kita sama-sama dengan pihak perusahaan akan intinya gini. Untuk kompensasi, pihak pengusaha akan bersedia untuk membayarkan uang kompensasi. Akan tetapi kan di sini uang kompensasi ini menurut pandangan perusahaan ada yang memang mendapatkan, ada juga yang tidak mendapatkan. Nah ini data ini yang memang sekarang kita akan cocokkan dengan pihak perusahaan, dengan pihak serikat buruh. Datanya itu apakah misalkan nanti dari 400, kita data tadi ada 400 orang. 400 orang ini nanti kita akan data, kalaupun mereka masuk dalam kategori untuk dijadikan karyawan tetap, itu berarti otomatis dia tidak akan mendapatkan uang kompensasi. Dan juga sebaliknya, ketika misalkan memang dari 400 ini ada beberapa yang mendapatkan kompensasi, berarti tidak masuk dalam kategori menjadi karyawan tetap. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua ini mengenai skorsing. Alhamdulillah mengenai skorsing, perusahaan memang sudah mendiktum untuk skorsing ditiadakan di PT Koin Baju Global ini. Ini memang poin yang menurut pandangan kami poin yang memang bisa diambil secara bersama-sama, dan itu diputuskan juga secara bersama-sama, kita bersepakat untuk poin itu. Dan yang ketiga adalah untuk pengangkatan karyawan. Alhamdulillah perusahaan sudah mau bersedia mengangkat dulu 137 orang karyawan Koin yang masa kerjanya memang sampai saat ini itu dia nggak status kontraknya dia itu nggak ada, dan itu sudah ditetapkan tadi 137 orang akan ditetapkan menjadi karyawan tetap. Dan untuk karyawan-karyawan lain itu akan bersama-sama dengan pihak serikat akan menilai dari sisa kontrak, masa kerja, dan penilaian kinerjanya dalam perusahaan. Dan untuk masalah yang terakhir ini masalah dispensasi. Alhamdulillah kita juga bersepakat dengan perusahaan untuk masalah dispensasi. Itu 3 hari sebelum kita sepakati bersama untuk mekanisme cara pengajuan dispensasi ini adalah 3 hari sebelum kita melakukan kegiatan organisasi kita harus mengajukan dulu siapa saja yang akan berangkat sesuai dengan kebutuhan atau urgensinya acara tersebut. Mungkin itu, dan tadi ada lagi pembahasan mengenai UMK 2022. Intinya untuk UMK 2022 perusahaan akan menaikkan upah UMK di tahun 2022, dan nanti itu akan dikomunikasikan di tanggal 15. Itu memang tadi kita diskusi di jam 10 atau jam 11 sebelum istirahat loh. Tapi tadi sore saya dapat kabar bahwa gubernur sudah mengeluarkan surat keputusan mengenai struktur skala upah yang memang dia mengatur dari masa kerja dari 1 tahun ke atas ini 3-5%. Itu yang akan nanti kita bicarakan dan diskusikan dengan pihak manajemen di tanggal 15. Ya, Kang Panji, berarti bisa dikatakan kompensasi ini sudah selesai, tidak ada dipermasalahkan lagi. Alhamdulillah, kalau sesuai dengan amanah dari undang-undang di PP 35 pasal 14 dan pasal 15, kita sudah memberikan pemahaman kepada pihak perusahaan, dan hasilnya tadi perusahaan menyepakati akan membayar, tetapi membayarnya gini, jadi nggak langsung harus pas habis kontrak dia bayar, karena memang mekanisme akunting keuangannya itu nggak harus ada uang cash terus. Jadi nanti akan disatukan dengan uang gantungan di tanggal 10. Itu sudah disepakati berarti? Sudah disepakati. Kalau perjalanan penyelesaian masalah ini bisa dijelaskan kembali berapa lama sih? Ini sebenarnya gini Pak, dari kita melakukan pembentukan serikat dari tahun 2020, memang ada poin-poin di dalam 4 poin ini yang kita gadang-gadangkan dari dulu, dan memang puncaknya ini hari ini kawan-kawan, karena memang diskusi menurut pandangan kami tidak ada itikat baik dari pihak perusahaan, dan akhirnya kita melakukan dengan secara terpaksa melakukan aksi mogok kerja di hari ini. Tapi alhamdulillah tadi surat perjanjian kita sudah memang disepakati, dan
insya Allah kita akan daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung. Oh ya, Kang Panji, tadi terkait mengenai dispensasi ini, apabila memang meleset lagi, kesepakatan itu masih saja dilanggar, apa yang akan dilakukan? Mungkin nanti kita lihat proses pencatatan surat perjanjiannya di pengadilan, karena kalaupun misalkan memang kita sudah kesepakatan ini sudah kita daftarkan ke pengadilan, mungkin kan mengikat secara hukum. Ada ya memang ada kekuatan hukum tetap. Apabila misalkan memang ada wan prestasi yang melanggar dari salah satu pihak, itu kemungkinan kita bisa eksekusi. Oke. Mungkin itu. Terima kasih Ketua. Ya, siap, sama-sama.